Yang pasti adalah perasaan merasa bersalah. Ya, rasa bersalah, kemudian merasa inferior karena dia tidak bisa memberikan sesuatu atau keinginan yang diinginkan oleh keluarga, ketidakberdayaannya dia itu. Betul. Secara signifikannya itu seperti apa sih, Bu? Dampak kehilangan pekerjaannya ya. Iya, betul. Bagaimana ketika dia kehilangan pekerjaan? Begitukah? Betul. Ya. Jadi Selamat datang teman Warta 17 dalam edisi podcast dengan kolaborasi bersama Fakultas Psikologi Untak Surabaya. Kalau kemarin kita sudah membahas tentang bencana Sumatera dan Aceh, yaitu bencana banjir ya teman-teman. Dampaknya gimana sih ke anak hingga remaja, terutama pelajar pastinya. Kalau hari ini kita akan membahas serupa tapi tak sama, gak kalah spesial juga bersama narasumber yang spesial juga dari Fakultas Psikologi, yaitu tentang gimana sih dampaknya ke para pekerja yang ada di sana. Pasti berat, tapi yuk kita ulik bersama-sama. Kali ini saya bersama Ibu Dava Dwi Sridianti, SPSI MPSI. Selamat siang Ibu. Selamat siang Mbak Reta. Nah Bu, kemarin kan saya sudah mengulik hal-hal tapi membahasnya tentang anak-anak ya. Nah, saya kepo nih Bu, gimana sih dampaknya ke para pekerja ini? Menurut Ibu sebagai ahli di bidang psikologi industri, gimana pendapat Ibu tentang bencana kemarin? Oke, bencana kemarin. Kalau kemarin Mbak Reta sudah membahas ya dengan beberapa narasumber yang sebelumnya, bahwa bencana banjir ini sebenarnya yang terdampak adalah anak-anak juga gitu ya, terhadap sekolahnya, keberlanjutan hidupnya mereka gitu. Ternyata tidak hanya anak-anak nih yang terdampak gitu ya, tapi orang tua juga gitu, atau bahkan para pekerja gitu ya. Jadi para pekerja ini sebenarnya juga terdampak atas adanya bencana banjir seperti itu. Kenapa kok terdampak ya? Yang pasti mungkin dari mereka gitu ya, ada yang kehilangan pekerjaan. Misal yang mereka biasa kerja sehari-harinya ini motong kayu gitu ya. Gimana mau motongnya? Karena kayunya sudah hanyut semua ya. Iya, kayunya kan udah kebawa sama air ya gitu. Gimana nih mereka mau kerja gitu kan. Akhirnya pilihannya adalah ya harus berpindah pada pekerjaan yang lain, atau para nelayan yang biasanya ngambil ikan gitu ya, nyari ikan gitu. Tapi kan kondisi laut sedang tidak memungkinkan untuk mereka terjun ke laut nyari ikan gitu ya. Jadi sebenarnya dampak ini tidak hanya pada orang-orang dengan kalangan tertentu, sebenarnya semuanya. Para pekerja kantor nih, rumahnya kebanjiran atau akses ke kantornya terputus ya, kan, jadi sarana prasarananya juga banyak yang hancur ya. Betul. Jadi ya mereka pasti akan kehilangan pekerjaan. Tak kehilangan pekerjaan dalam artian yang mereka terputus dan tidak lanjut bekerja di situ lagi, atau harus bekerja di tempat yang lain gitu ya. Kalau Mbak Reta ingat pada kondisi kita di beberapa tahun yang lalu ya, dengan adanya COVID gitu ya, kita kan harus tetap bekerja, harus tetap produktif, tapi kita nggak boleh nih ketemu sama teman-teman kita di kantor. Gimana cara mengatasinya untuk tetap kerja gitu ya? Maka ada kebijakan yang namanya work from home seperti itu. Itu dampak sih, salah satu dampak pekerjaan ya terhadap adanya bencana itu. Tidak perlu banjir ya, tapi bencana-bencana yang lainnya seperti itu. Berarti dampaknya benar-benar terasa bagi semua pekerja di berbagai bidang ya Bu, nggak hanya yang kantoran aja, tapi benar-benar hingga yang ada di laut pun juga kena ya. Yang mau jualan juga siapa pasarnya? Betul sekali. Barang-barang jualannya mereka kan sudah hanyut ke banjir gitu kan. Nah, kalau tadi kan Ibu sudah menjelaskan nih pendapat Ibu tentang apa nih, para pekerja ini dampak kasarnya gimana lah istilahnya ya Bu. Nah, saya mau nanya nih, secara psikologis yang real psikologis ya Bu, dampak psikologis yang dirasain para pekerja ini apa Bu akibat banjir yang ada? Pasti kan banyak tuh yang terjadi ya Bu. Jadi selain kehilangan pekerjaan ya, karena selama ini mereka disibukkan dengan pekerjaan, mereka kerja nih, ada aktivitas di luar rumah, kemudian mereka juga
ketemu dengan orang lain, kemudian mendapatkan penghasilan. Dengan adanya bencana ini, ada beberapa orang itu yang terdampak tidak bisa bekerja gitu ya. Yang pasti adalah ada ketidakberdayaan dalam dirinya gitu. Yang selama ini ketika ingin melakukan sesuatu itu bisa, kemudian ketika ingin membeli sesuatu dia tinggal beli gitu ya. Tapi karena dia kehilangan pekerjaan ini, akhirnya ya dia merasa menjadi tidak berdaya, kemudian stres gitu ya, kemudian ada kecemasan gitu ya. Ada beberapa orang ya ketika mendengar suara hujan itu menjadi trauma gitu, trauma takut nih kalau terjadi banjir lagi gimana gitu. Jadi ternyata impact secara psikologisnya itu tadi ada yang saya sebutkan, dia stres karena dia kehilangan pekerjaannya itu sendiri. Kemudian ada perasaan trauma, ada PTSD ya kalau kita kenal di psikologi itu, after dari terjadinya suatu kondisi yang menyebabkan trauma pada seseorang. Kalau sekedar mendengarkan petir aja dia sudah merasa ketakutan. Kemudian ketika mendengarkan suara hujan dia juga akhirnya berpikir yang apakah akan terjadi hujan deras lagi ya, sehingga akan terjadi banjir susulan seperti itu. Berarti bisa dikatakan akan banyak dampak psikologis maupun istilahnya gangguan psikologis yang muncul ya Bu, seperti PTSD dan lain-lainnya setelah bencana yang terjadi, karena memang bencana juga cukup sangat dahsyat ya Bu. Nah, kalau tadi kita sudah membahas tentang psikologis, saya pingin versi gimana dampak kehilangan pekerjaannya. Ini pasti kan masih ada kaitannya sama stres, marah, tapi betul. Secara signifikannya itu seperti apa sih Bu? Dampak kehilangan pekerjaannya ya. Iya, betul. Bagaimana ketika dia kehilangan pekerjaan, begitu kah? Betul. Ya, jadi seperti yang saya sampaikan tadi, dia merasa bahwa tidak berdaya gitu ya. Apalagi kalau dia ini adalah kepala keluarga atau dia sebagai tulang punggung gitu ya. Sekarang kan banyak orang yang merasa bahwa, bukan merasa ya, tapi fenomena yang terjadi adalah dia ini satu-satunya tumpuan dalam keluarga itu. Kalau si orang itu tidak bekerja, bagaimana keluarga itu bisa melanjutkan hidup gitu ya. Yang pasti adalah perasaan merasa bersalah. Ya, rasa bersalah, kemudian merasa inferior karena dia tidak bisa memberikan sesuatu atau keinginan yang diinginkan oleh keluarga, ketidakberdayaannya dia itu. Jadi akhirnya dia lebih gampang emosi gitu ya, kesentil dikit aja dia bisa marah, bisa seperti itu. Oke, berarti kompleks banget ya kalau dilihat. Dikala kejadian yang gak enak, kehilangan pekerjaan ini, pasti kesehatan mentalnya sangat-sangat terjadi gonjang-ganjing lah Bu istilahnya. Nah, gimana caranya biar kira-kira para pekerja ini at least bisa survive gitu ya, atau gak gitu mungkin bisa menenangkan mentalnya untuk sementara Bu. Jadi kayak apa ya istilahnya, pulih dari, betul sekali, pulih dari kondisi itu tuh gimana sih? Betul, cara memulihkan dirinya sendiri gitu. Rasanya pulih itu kan butuh waktu gitu ya. Tapi ketika kita tidak punya kemauan gitu ya, ketika kita tidak punya kemauan atau bahkan kita nggak kepikiran nih gitu, aku ini baru aja kehilangan keluargaku gitu. Masa sih aku sudah disuruh kerja gitu kan tidak seperti itu ya. Tapi bagaimana dia mulai menerima kondisi bencana itu gitu ya. Kalau Mbak Reta ingat gitu ya, di salah satu mata kuliah kita ada yang namanya psikologi kebencanaan. Oh iya, iya. Itu kan ada 5 tahap dalam disaster gitu ya, dalam suatu bencana gitu ya. Bencana itu terjadi gitu ya, maka kita kehilangan sesuatu hal yang kita miliki. Kemudian after bencana gitu ya, yang kita masih shock. Kemudian ada fase istilahnya adalah fase honeymoon gitu ya. Ketika fase honeymoon ini bala bantuan itu mulai datang.
Fase honeymoon ini bantuan semuanya datang, relawan datang gitu ya. Kita merasa terlena dengan adanya kondisi itu kadang. Kemudian ada tahap selanjutnya, yaitu tahap di mana para relawan dan para bantuan ini sudah tidak sepenuhnya datang lagi nih di kita. Sudah mulai sepi. Iya, sudah mulai berkurang gitu. Yang dulunya bantuan itu ramai menyerbu mereka, banyak bantuan yang mereka datang, terlena, merasa banyak perhatian yang datang, kasih sayang yang datang. Betul. Kemudian sedikit demi sedikit bantuan itu mulai berkurang. Kemudian relawan sudah mulai pulang ke asalnya, dan pada tahap yang terakhir adalah tahap di mana dia harus survive ya. Itu adalah 5 tahap ketika terjadi suatu bencana ya. Pada tahap keempat itu yang relawan mulai keluar atau mulai meninggalkan lokasi bencana, sebenarnya di situ kita mulai merasa kehilangan gitu ya, kehilangan terhadap bantuan-bantuan yang selama ini ada. Di situ adalah fase di mana kita harus mulai menyadari bahwa hidup kita yang melanjutkan adalah diri kita sendiri. Seperti itu. Jadi kita harus bangkit. Kita harus menyadari bahwa kita tidak mungkin akan terus-menerus dibantu oleh para relawan ya, atau sahabat atau keluarga-keluarga kita di tempat yang lain, atau saudara-saudara kita di tempat yang lain. Tapi kita harus menyadari bahwa yang ada dalam diri kita ya kita sendiri yang memperjuangkan. Maka mulai dari situ kita harus mulai keluar dari yang namanya zona nyaman itu gitu. Jadi kita harus mulai berani. Kita sudah harus mulai men-challenge diri kita untuk aku sudah harus mulai bangkit ya. Aku kalau terus-terusan kayak gini, aku akan hidup dengan apa gitu. Aku akan melanjutkan hidupku seperti apa. Kan tidak mungkin aku terus menerima bantuan dari orang lain. Betul sekali, harus seperti bisa itu. berdaya mandiri kembali seperti kondisi sebelum banjir ya Bu. Betul gitu. Berarti setelah mengalami 5 fase ini, tiap-tiap individu yang ada di sana baiknya mengupayakan ya Bu untuk memulihkan mental mereka dan menumbuhkan mindset aku gak bisa ada di kondisi bersedih terus-menerus. Karena kalau bersedih terus-menerus gimana aku melanjutkan hidup. Betul. Fase berduka gitu ya. Fase grief ya. Kalau kembali lagi pada fenomena berduka, sebenarnya boleh gak sih bersedih? Sangat-sangat boleh gitu kan. Wajar ya kan? Boleh kita bersedih. Ketika kita kehilangan sesuatu, itu kita boleh kok untuk bersedih. Sampai kapan kita boleh bersedih? Sampai kamu merasa bahwa kamu sudah bisa untuk bangkit gitu ya. Paling tidak di 7 hari pasca itu atau 40 hari pasca itu, setidaknya kita sudah mulai untuk bangkit ya. Kita mulai harus bisa menerima kondisi ini bahwa hidup akan terus berlanjut. Betul, karena hidup seperti kan itu. bukan cuman merenungi kesedihan, Betul. tapi juga tentang bangkit ya Betul, Bu. kita tidak boleh stuck ya di situ. Betul. Ya gitu. Saya juga mau nanya nih Bu. Para pekerja ini kan kebanyakan, kalau bukan kebanyakan nih, pasti setelah ditimpa musibah mereka akan banyak fokus pada hal-hal negatif ya, kayak kenapa kok aku diberi bencana seperti ini, atau fokus dengan kesedihannya. Nah, gimana nih cara mengubah pola pikir yang semula negatif menjadi positif sehingga dia bisa membantu dirinya juga biar cepat bangkit dan pulih gitu loh Bu. Jadi gak cuman pola pikir yang negatif terus yang ada di pikirannya gitu. Biar segera recovery ya. Betul sekali, biar segera pulih bangkit. Kalau kita punya luka, kita susah habis jatuh gitu ya, kita habis kecelakaan katakanlah, kita punya luka nih di kaki atau di tangan, kan kita nggak bisa ya langsung berlari gitu ya. Di awal ketika kita jatuh, kita tidak akan merasakan sakit itu gitu ya. Sama halnya ketika bencana. Oh iya, aku sedang tertimpa bencana nih ya, ada banjir ya. Pada fase itu kan kita masih loading ya. Kalau istilahnya kita masih loading, kita masih berusaha untuk menerima kondisi. Oh, aku ini jatuh ya. Aku jatuh dari motor ya. Kadang kalau mungkin Mbak Reta pernah mengalami jatuh dari motor, itu nggak langsung ngeh bahwa aku jatuh. Apa kok ini? bisa Iya, gitu kan. Ya, pada fase itu kita kan masih loading gitu ya. Kemudian kita mulai sadar, oh
iya nih, aku lagi jatuh, aku jatuh dari motor gitu kan. Maka setelah itu rasa sakitnya itu kan belum langsung kerasa, belum langsung, Masih bingung, linglung. betul. Kita dikasih obat pereda nyeri gitu ya. Fase Halloween adalah fase itu, ketika bala bantuan datang gitu kan. Kok Halloween? Honeymoon. Ya. Fase honeymoon itu adalah fase ketika bala bantuan itu datang gitu kan. Kemudian setelah obat pereda nyeri ini hilang gitu ya, atau sudah habis gitu ya dosisnya, kita mulai ngerasain sakit